Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kitab yang pertama dari Alkitab kita. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kejadian 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Mari kita membaca berganti-gantian. Saya membaca ayat 18, saudara ayat 19, bergantian seterusnya sampai ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Hampir 1 tahun kami melewati tahun 2021 ini, dan kami ingin menjelang akhir-akhir tahun ini kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, dan ialah setiap firman, setiap ibadah yang kami ikuti bersama-sama, juga persekutuan-persekutuan yang dilakukan di rumah-rumah, biarlah boleh menyegarkan akan jiwa kami, membawa kami semakin mensyukuri akan anugerah dan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan kami ingin berdoa malam pagi hari ini ketika kami mendengar firman, biarlah firman-Mu juga boleh memperlengkapi, mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, biarlah kami semua dipimpin oleh roh yang sama, roh kebenaran itu masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, saya hari ini dan ya mungkin beberapa minggu ke depan, nanti tanggal 1 juga saya akan berkhotbah kembali. Ini akan khotbah-khotbah lepasan, ya, khotbah-khotbah yang karena kita sudah selesai eksposisi dari 2 Samuel. Dan kita belum tahu, saya belum tahu akan membahas apa. Kemungkinan next eksposisi kita akan membahas kisah para rasul, ya, tetapi belum pasti. Tapi dalam beberapa minggu ini kita akan membahas tema-tema lepasan, ya, tema-tema yang saya pikirkan dan dari pembacaan saya, perenungan saya, dan saya rasa juga sesuatu yang baik dan penting untuk kita boleh belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Ya, jadi tema-tema yang seperti lain daripada biasanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang friendship and marriage, ya, tentang persahabatan dan juga tentang pernikahan. Nah, saudara sekalian, saya akan jadi hal-hal yang lebih bersifat lebih praktikal, ya, dan yang juga tentang menyentuh kehidupan kita secara langsung, secara sehari-hari. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini dari waktu membahas tema friendship and marriage, tentu friendship kita akan melihat semua kita akan perlu, ya, semua kita akan perlu ada teman-teman, sahabat-sahabat yang dekat, yang dimana kita saling bertumbuh bersama-sama, saling mengasah, saling membentuk bersama-sama, ya. Dan kemudian saya akan masuk ke dalam
bagaimana pernikahan itu juga salah satu bentuk atau bentuk yang sangat unik di dalam friendship kita sebagai suami istri. Salah satu aspek daripada pernikahan yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya, harap tentu ini sangat penting bagi kita yang sudah menikah atau saudara yang akan menikah, tapi juga mungkin bagi saudara-saudara yang single juga bisa belajar dan mengerti dan mempersiapkan saudara ya akan kalau saudara yang akan masuk dalam pernikahan, dan saudara juga boleh menghargai dan mengerti akan hal ini. Oke, saudara sekalian, saya mulai dengan ayat yang ke-18 ya. Kita di sini sesuatu yang mengherankan. Kita melihat Tuhan setelah menciptakan segala sesuatu dan terakhir Tuhan menciptakan manusia, laki-laki Adam. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu satu kalimat yang sebenarnya seharusnya membuat kita kaget, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia menciptakan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Dan Dia selalu mengatakan setelah menciptakan segala sesuatu itu adalah baik. It was good, it was good, it was good. Dan tentu itu kalau Tuhan sendiri yang menilai, itu berarti sesuatu itu pasti baik. Ya, karena Tuhan sendiri yang standar kebaikan yang sempurna, dan Dia adalah Allah yang sempurna yang berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia menciptakan segala sesuatu yang sempurna pada saat penciptaan itu. Dan Tuhan mengatakan setelah mengerjakan semuanya itu, it was good, it was good. Artinya Tuhan juga senang, Tuhan juga bersukacita atas apa yang sudah Dia kerjakan. Ya, seperti kita membuat sesuatu, seperti kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan setelah selesai kita lihat it is good, gitu ya. Ini bagus, ini enak kalau kita masak sesuatu. Maka pasti berarti kita senang waktu kita mengatakan itu. Ya, dan apalagi kalau di sini Tuhan yang mengatakan it was good 7 kali. Tuhan mengatakan it was good, it was good. Tetapi ketika Tuhan sampai kepada puncak daripada ciptaannya, ketika menciptakan laki-laki, maka Tuhan mengatakan it is not good for the man to be alone. Jadi sesuatu yang mengkagetkan sebenarnya kalau Tuhan mengatakan ciptaannya sendiri, it was not good, it is not good, for the man to be alone. Nah, tentu kita patut bertanya jadinya ya, mengapa itu tidak baik? Apa yang Tuhan katakan bahwa apa yang Dia kerjakan sendiri, yang Dia ciptakan sendiri tidak baik? Tentu lengkapnya tidak baik kalau kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Dan kita bisa relate itu dengan tentu Kejadian pasal yang pertama ayat 26-28, ketika Tuhan menciptakan berkata di antara Allah Tritunggal, baiklah kita, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita tahu yang pertama, it was not good for man to be alone, karena Tuhan sendiri menciptakan manusia itu untuk merefleksikan akan Allah Tritunggal. Baiklah kita, ya, plural, bukan hanya satu Allah, bukan monoteisme absolut, tetapi ini adalah baiklah kita. Jadi manusia yang satu itu sendiri itu tidak bisa memancarkan, merefleksikan akan kepluralitas, keragaman daripada Allah Tritunggal, yang satu Allah tetapi memiliki akan 3 pribadi. Meskipun tidak begitu jelas sebenarnya Tritunggalnya 3 pribadi itu di dalam Kejadian 1 itu, ya, tetapi plurality ada di situ. Dan juga kemungkinan juga relate dengan perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memberkati mereka, dan Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasailah semua ciptaan yang lain. Maka Adam kalau sendiri tidak bisa melakukan itu. Adam kalau sendiri dia tidak bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan tidak bisa menguasai karena itu seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kalau dia sendiri, ya, karena itu ya, itulah dalam pengertian itulah tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka saudara sekalian, kita melihat di sini yang pertama bahwa memiliki relasi yang dekat dengan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat esensial di dalam kemanusiaan kita. Ya, memiliki relasi yang dekat. Bahkan sebagai image of God, ya, yang manusia diciptakan sebagai image of God, tentu Adam adalah juga sudah image of God. Dia tidak cukup, tidak bisa hanya memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, waktu Adam diciptakan oleh Tuhan,
maka Adam memiliki relasi yang sempurna dengan Tuhan. Tidak ada dosa di situ. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada segala macam, segala hal yang baik yang Tuhan ciptakan. Relasi yang begitu intim antara Adam dengan Allah, dengan penciptanya. Tetapi bahkan hal yang begitu baik, yang kita tahu itu yang sangat esensi di dalam hidup manusia. Seperti Agustinus mengatakan, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan hati kami akan terus gelisah sampai kami kembali kepada Engkau. Maka itu adalah esensi hidup manusia, memiliki relasi dengan Tuhannya. Tetapi bahkan Tuhan mengatakan di dalam keadaan Adam yang tidak berdosa, yang memiliki relasi yang sempurna dengan dirinya, Tuhan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Nah, ini sesuatu yang jadi sangat menarik, bahwa sekali lagi memiliki relasi dengan orang lain. Jadi kita sebagai manusia tidak cukup memiliki relasi dengan Allah saja. Tidak cukup. Karena Tuhan menciptakan kita seperti itu. Heran ya, ini menjadi how important. Ini persahabatan, nanti kita akan lihat, dan juga refleksi daripada persahabatan yang sangat unik dan sangat intim di dalam pernikahan. Itu adalah sesuatu yang esensial di dalam hidup kita. Esensial di dalam hidup manusia sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak cukup kita memiliki relasi yang vertikal dengan Allah, meskipun itu sangat penting dan sangat esensial. Tanpa itu kita kehilangan kemanusiaan kita. Tapi tetap tidak cukup memiliki relasi yang vertikal saja. Memiliki relasi yang horizontal dengan manusia lain juga adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat esensial. Kita bisa mengerti itu ya, itu menjadi lebih penting. Relasi kita dengan orang-orang lain, dengan keluarga, orang tua, teman-teman kita, sahabat kita, dan juga suami dan istri kita, itu menjadi sesuatu yang lebih penting dari, boleh dikatakan dari apapun yang ada di dalam dunia ini sebenarnya. Apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita sering mendengar ketika orang mengalami kebakaran rumah, dulu bushfire, rumah begitu banyak, ratusan rumah, ribuan rumah terbakar, habis seluruh lahannya, habis seluruh hartanya habis. Orang masih mengatakan paling sedikit, at least we still have each other. Kalau anak kita tidak mati, suami kita, istri kita tidak mati, orang tua kita tidak mati ikut terbakar, mereka tetap bersyukur, tetap ada bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena meskipun seluruh harta habis, tetapi kita masih punya satu dengan yang lain. Kita memiliki masih orang-orang yang kita kasihi masih hidup. Nah, sudah sekalian, disitulah kemudian ketika Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja, maka Tuhan langsung memang tidak baik. Jadi dalam pengertian memang belum selesai. Ya, memang pekerjaan Tuhan belum selesai. Ini baru satu langkah di dalam menciptakan manusia. Maka Tuhan sudah merencanakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. I will make a helper suitable for him, helper fit for him. Nah, kata yang dipakai di sini adalah di dalam bahasa Ibrani-nya ezer. Ya, ezer. Itu boleh dimengerti ya, helper, companion, atau juga friend, boleh dimengerti. Ya. Jadi penolong yang sepadan juga boleh dimengerti, kata Ezer itu juga sebagai sahabat, sebagai teman. Dan ketika Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadannya dan temannya itu juga, maka Adam mengatakan, at last, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ini kehadiran Hawa itu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dan dalam dari Adam. Dan di sini kita secara khusus akan menyoroti pasangan kita itu sebagai teman kita, atau teman kita yang kemudian bisa menjadi pasangan kita. Ya, salah satu dari teman kita menjadi kemudian pasangan kita, istri atau suami kita. Karena memang bagi Adam, dia juga melihat Hawa ini sebagai pasangannya, tentu istrinya, tapi juga adalah temannya. Ya. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 mengatakan, inilah kekasihku, inilah temanku. Jadi memang sangat dekat dan sangat penting. Salah satu aspek daripada pernikahan itu yaitu melihat pasangan kita sebagai teman atau sahabat kita. Nah,
Nah, saudara sekalian, kita pertama akan merenungkan apa itu temannya, apa itu persahabatan sebenarnya. Apa itu persahabatan? Dan Alkitab sebenarnya banyak berbicara tentang persahabatan, tentang pertemanan, ya, friendship. Khususnya kitab Amsal. Kitab Amsal bicara tentang friendship. Salah satu karakter daripada friendship itu adalah konsisten. Jadi Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu seorang sahabat. Ya, kita tahu ya, a friend in need is a friend indeed. Ya, seorang sahabat kalau dia hanya senang dengan kita, kumpul dengan kita saat-saat lancar, saat-saat enak, saat-saat Natal seperti ini, kumpul-kumpul, makan-makan, ya itu it's good gitu ya. Tapi kalau hanya saat-saat itu, tetapi ketika susah, ketika kesulitan, ketika penderitaan datang dan kemudian kita ditinggalkan, maka itu bukan seorang sahabat. Sahabat adalah salah satu karakternya adalah konsisten. Menaruh kasih setiap waktu. Karakter yang lain dari persahabat, saya ajak kita membuka Amsal, ya, Amsal 27. Ada beberapa pasal 27 bicara tentang banyak karakter daripada sahabat atau teman, ya. Amsal 27 ayat yang ke-9 misalnya. Ayat 27 ayat yang ke-9. Nah, ini Indonesia sangat saya tidak ngerti kenapa menerjemahannya seperti ini, ya. Saya baca bahasa Inggrisnya. Amsal 27 ayat yang ke-9. Proverbs 27 verse 9. Perfume and incense bring joy to the heart. Saudara lihat bandingannya, Indonesianya agak aneh, lain sekali. Kalimat pertama itu masih oke, ya. Perfume and incense bring joy to the heart. And the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. Bingung terjemahannya kok bisa begitu. Terjemahannya tetapi penderitaan merobek jiwa. Bingung ya, kok bisa gitu, saya nggak ngerti deh, saya nggak ada waktu menyelidiki. Ya, ya saudara sekalian, jadi minyak dan wangi-wangian menyukakan hati itu oke, bagus ya. And the pleasantness of one's friend, kesukaan dari persahabatan itu muncul karena dari earnest counsel, dari nasihatnya yang sungguh-sungguh. Ya, jadi itu salah satu ciri juga dari persahabatan. Ada kesungguhan, ada kejujuran. Ya, misalnya juga di dalam ayat yang ke-5 sampai 6, Amsal 27 masih ayat 5 dan 6 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan, ya, kawan, teman, sahabat, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya. Better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Jadi karakter dari sahabat itu selain konsisten, dia sungguh-sungguh, dia jujur, ya, dia berani menyatakan kebenaran walaupun bisa melukai, ya, memukul dengan maksud baik, mengkritik dengan maksud baik. Itulah sahabat, ya, sehingga kita boleh melihat juga ayat yang ke-17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi, seorang menajamkan sesamanya. Itu salah satu ciri juga persahabatan. Ketika bersahabat maka akan saling menajamkan, membangun satu dengan yang lain. Ada kesungguhan, ada kejujuran, berani mengatakan apa yang salah. Ya, tetapi juga ada kasih, mengasihi, karena bertujuan membangun dengan maksud baik. Dia menegur dan menyatakan kesalahan akan sahabatnya. Nah, saudara sekalian, juga karakter yang lain yang akan saya bahas dengan lebih mendetail, ya, karakter dari friendship ini adalah yang sangat penting, ya, adalah sesuatu yang disebut sebagai common passion. Ya, persahabatan, karakter friendship yang penting yang akan yang kita renungkan bersama hari ini dengan lebih detail adalah common passion. Ya, jadi satu kesamaan itu di dalam banyak hal, misalnya kesamaan di dalam kesukaan, kesamaan di dalam hobi, kesamaan di dalam tujuan hidup, ya, kesamaan di dalam melihat segala sesuatu itu banyak miripnya, mungkin atau sama atau mungkin complement each other, gitu. Saya teringat waktu dari SMP itu saya ada teman sahabat yang sampai sekarang kadang-kadang masih kontak, begitu ya.
dari SMP dan dia berbeda, karakternya berbeda dengan saya, tetapi juga ada hal-hal yang sama dan seringkali kita diskusi, debat dan sebagainya begitu ya. Dan sehingga begitu saking dekatnya ketika kemudian saya pergi ke Perth sekolah, dia tetap ada di Indonesia dan kemudian nanti dia ke Amerika. Itu saya waktu awal-awal khususnya menghadapi persoalan, menghadapi apa, saya langsung berpikirnya kalau teman saya itu menghadapi ini dia akan pikirnya seperti apa. Saya rasa itu juga banyak di antara saudara, ya, karena saking dekatnya, saudara tahu cara dia berpikir, saudara tahu dia akan merespon seperti apa. Nah itu sahabat itu seperti itu ya, ada kesamaan, kesukaan. C.S. Lewis menggambarkan menggambarkan perbedaan antara kekasih dengan sahabat. Kalau kekasih itu kita bertemu dengan kekasih, maka kekasih itu digambarkan dengan kita saling menatap satu dengan yang lain. Duduk, saling menatap, menikmati, menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Itu kekasih, lovers. Ya. Tetapi sahabat itu adalah berdiri berdampingan, tetapi melihat objek yang sama, dengan hati dan pikiran yang sama. Nah itu sahabat. Sahabat itu adalah, dia tidak melihat satu dengan yang lain, tetapi berdiri bersampingan, melihat objek yang sama, apapun itu, gunungkah, lukisankah, orangkah, bangunankah, dan apapun ya, movie kah, ya. Melihat berdampingan, melihat yang sama, tapi punya perasaan, kesukaan, emosi, pikiran, yang mirip-mirip begitu. Ngeklik. Ya, itu sehingga itulah menjadi sahabat. Kalau kita punya orang yang seperti itu, C.S. Lewis mengatakan salah satunya adalah kalimat kaget, you too, begitu. Kamu juga pikir seperti itu, kamu juga suka itu, kamu juga excited tentang hal ini. Ya itu berpotensi. Kalau kita punya orang yang seperti demikian, maka punya potensi besar dia menjadi sahabat kita. Apakah itu tentang buku, film, hobi, musik, kebiasaan, dan sebagainya, ya. Kalau ada kesamaan itu, kita bisa berpotensi menjadi sahabat jika dipupuk dengan tadi ya, konsistensi, kejujuran dan kesungguhan, maka bisa menjadi sahabat yang baik. Yesus mengatakan friendship tidak bisa dibangun tanpa adanya common passion seperti ini. Tidak bisa dibangun, tidak akan bisa jadi sahabat kalau tidak ada common passion seperti ini. Dia mengatakan gini, saya kutip ya. That is why those pathetic people who simply want friends can never make any. The very condition of having friends is that we should want something else besides friends. Where the truthful answer to the question, do you see the same truth, will be, I don't care about the truth, I only want you to be my friend. No friendship can arise. Friendship must be about something, even if it were only an enthusiasm for dominoes or white mice. Those who have nothing can share nothing. Those who are going nowhere can have no fellow travelers. Agak panjang ya, agak bingung. Sudah intinya adalah orang-orang yang hanya ingin sahabat, dia tidak akan ketemu sahabat sebenarnya. Menariknya di situ. Karena syarat dari memiliki sahabat itu harus tentang ada something else di luar dirinya dia. Ya. Kalau engkau ditanya, do you see the same truth? Apakah melihat ini dengan kebenaran yang sama? Kamu apakah melihat ini dengan cara saya melihat? Kemudian jawabannya adalah, aku nggak peduli tentang kebenaran. Aku hanya ingin engkau menjadi sahabatku. Maka kalau jawabannya seperti itu, justru tidak bisa menjadi sahabat. Masalahnya. Karena friendship must be about something. Ya, persahabatan itu harus ada sesuatu. Bahkan as simple as suka main domino, atau suka piara tikus putih, atau suka piara kucing bersama-sama. Itu persahabatan bisa terjadi. Ya. Karena kalau engkau tidak punya sesuatu yang kau bisa share, kamu kalau engkau tidak punya sesuatu, engkau tidak bisa share something sebenarnya dengan orang lain.
Kalau engkau tidak di dalam perjalanan menuju sesuatu, maka engkau tidak bisa menemukan teman seperjalanan. Karena engkau tidak menuju sesuatu, kamu tidak akan dapat teman seperjalanan. Nah, ini menarik ya. Ini sesuatu yang agak beda dengan saya berkhotbah dari Daud. Sudah. Nah, kita masuk terus ya, common goal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen khususnya ya. Ini tentu tadi yang saya katakan semua bisa berlaku kepada siapapun. Ya, sudah menemukan sahabat ya, yang karena ada sesuatu yang kesamaan, ada satu goal yang sama, ada satu common passion bersama-sama. Apapun itu sebenarnya. Nah, kita sekarang lebih spesifik bicara tentang kekristenan, persahabatan di dalam Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan, dan di dalam nanti pernikahan Kristen. Common goal yang Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Itu common goal, common passion yang harus ada di antara anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak bisa, karena itu tidak bisa engkau bersahabat dengan benar-benar bersahabat dengan orang yang tidak percaya, apalagi menikah dengan orang yang tidak percaya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu kalau kecuali engkau sebenarnya tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang paling utama, paling penting ketika engkau di dalam Kristus dan mengubah jati dirimu, mengubah seluruh hidupmu, mengubah akan tujuan hidupmu, mengubah akan your passion. Kalau itu tidak berubah ya mungkin bisa jadi sahabat karena engkau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi hopefully bagi semua kita, itu kita memiliki goal, tujuan dalam hidup, itu memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya seperti Westminster Shorter Catechism yang mengatakan. Nah, salah satu inti ya, di sini saya fokuskan lagi, inti apa itu memuliakan Allah itu artinya kita ingin menyenangkan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, kan memuliakan Dia. Apa yang kita lakukan, kita ingin melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan salah satu inti kehendaknya itu adalah kita menjadi, kita sendiri, semua kita, saudara kita, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Itulah the purpose of predestination. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, Tuhan menetapkan kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma pasal 8 ayat 29. Dia menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah goal, itulah yang memuliakan akan Allah. Itu yang kita mengerti di dalam Reform Theology sebagai progressive sanctification. Tuhan ingin kita terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, from glory to glory, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu goal kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, sahabat dan saudara seiman, sahabat atau sahabat yang saudara seiman, ya, adalah bagian yang penting di dalam proses pembentukan ini. Bagian yang sentral, yang tanpa sahabat, tanpa saudara seiman sekitar kita yang adalah sahabat kita, kita tidak akan bisa masuk di dalam proses pertumbuhan ini. Amsal tadi mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tanpa orang lain, kalau kita hidup terisolasi, tidak mungkin bisa bertumbuh, tidak mungkin menjadi seperti Kristus. Tidak mungkin, karena salah satunya kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus yang erat satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bagian yang penting ya ketika kita memiliki sahabat di dalam proses pembentukan akan apa yang Tuhan inginkan. Tim Keller mengatakan begini, friendship is Christian friendship ya, terutama ya, is a deep oneness that develop as two people speaking the truth in love to each other, journey together to the same horizon or to the same goal. Ya, persahabatan itu adalah satu kesatuan yang dalam, yang terbangun di antara dua orang
dan berbicara selalu mengatakan kebenaran di dalam kasih kepada satu dengan yang lain, dan bersama-sama berjalan menuju goal yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itulah persahabatan di dalam Tuhan. Dan tentu ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Harus melihat ini perjalanan tidak mudah. Meski perjalanan yang exciting, perjalanan yang menyenangkan, tetapi perjalanan menuju seperti yang Tuhan inginkan, perjalanan menuju goal, menjadi serupa dengan Kristus, ini tentu perjalanan yang tidak mudah, mungkin sangat sulit sebenarnya. Dan waktu bersama-sama berjalan kan banyak, karena kita juga pada saat yang bersama, saat bukan hanya orang yang sudah ditebus, sudah memiliki anugerah Tuhan, tapi pada saat yang bersama kita adalah orang yang berdosa, yang masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan kelemahan, masih penuh dengan keegoisan dan sebagainya. Maka itu akan tidak mudah dan bisa saling melukai di dalam perjalanan itu. Seorang penulis menggambarkan kadang-kadang di dalam persahabatan kita dengan seorang siapapun itu, termasuk nanti istri dan suami kita secara khususnya, tapi juga dengan sahabat kita berjalan menuju apa yang Tuhan inginkan, menuju goal, menjadi serupa dengan Kristus, memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Maka kadang-kadang kita tidak bisa melihat dia, apakah dia bertumbuh semakin serupa dengan Kristus yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kebenaran, penuh dengan compassion, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan, dan seterusnya. Kita nggak melihat itu. Kadang-kadang seorang menggambarkan seperti kita naik ke puncak gunung pada waktu berawan dan hujan. Sudah pernah naik ke puncak gunung waktu berawan dan hujan? Ya, saya ingat sekali waktu beberapa tahun yang lalu di New Zealand bersama-sama dengan saudara-saudara di sana, sempat ke bawah kalau tidak salah di Rotorua, agak south daripada North Island, tapi bagian southnya, bagian selatannya. Maka waktu kita naik ke sana, itu salah satu peak, ya, salah satu puncaknya. Selain di Queenstown, salah satu yang bagus juga, itu di Rotorua juga bagus. Naik, terus di situ juga ada kereta gantung dan sebagainya lah ya. Dan di atas, biasanya New Zealand pintar sekali, memang selalu di puncak-puncak itu mereka kemudian bikin tempat yang bagus sekali untuk boleh orang makan, dan biasanya makannya buffet. Buffet. Naik ke situ. Oh, waktu kita naik, hujan, gerimis, dan berawan. Naik, apa ini, lihat apa ini di sini? naik, kelihatan, tapi nggak kelihatan apapun, nggak kelihatan. Tidak sedikit kelihatan apapun, semuanya awan, gerimis-gerimis, semua awan. Tidak kelihatan apapun, nggak ada bagus-bagusnya amat. Udah mahal-mahal ke sana, nggak ada bagus-bagusnya amat. Sama sekali tidak kelihatan apa-apa. Ya. Kita makan di sana, tapi setelah makan kemudian hujan mulai berhenti, awannya mulai terbuka. Wah, kita baru tahu, bagus sekali, so beautiful. Ya, dari atas itu melihat pemandangan ke bawah, kota-kota di bawahnya dan sebagainya. Begitu indah, dan gunung-gunung mulai kelihatan, danau mulai kelihatan dan sebagainya. Menjadi sesuatu yang sangat indah. Tapi kadang-kadang itulah yang kita alami, ya. Di dalam persahabatan kita, dan juga sekarang mulai masuk ke dalam suami atau istri sebagai sahabat juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak terlihat apa-apa, ya, kita tidak melihat keindahan yang nggak ada indah-indahnya amat, gitu ya. Nggak ada hal-hal yang menggerakkan hati, yang memberi kita semangat. Yang adalah membuat kita down, membuat kita stres, membuat kita susah, ya. Pasti kalau sebagai sahabat itu terus melihat sahabatnya dan kita dilukai, apalagi nanti sebagai suami dan istri, pasti suami atau istrinya itu pasangan kita yang paling terluka oleh segala keberdosaan kita, kesalahan kita, kemalasan kita, segala dosa kita. Pasangan kita itu pasti orang yang paling terluka, dan kadang-kadang kita seperti sedang naik ke puncak gunung yang berawan dan hujan, tidak melihat apa-apa. Yang ada adalah hanya kesedihan. Saudara sekalian, karena itu kita perlu kekuatan. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam membangun bersama-sama sahabat, dan khususnya masuk ke dalam suami dan istri yang adalah sahabat yang Tuhan berikan secara unik di dalam perjalanan ini.
dalam perjalanan menuju apa yang Tuhan kehendaki. Ada unik karena Tuhan memberikan 3 kuasa yang melekat di dalam pernikahan untuk mencapai tujuan ini. Saya rasa to some extent bisa diaplikasikan di dalam persahabatan kita secara umum, tapi secara khusus saya akan bahas di dalam persahabatan sebagai suami istri. Ya. Tuhan memberikan 3 kuasa, 3 power yang melekat di dalam pernikahan untuk mencapai tujuan ini. Di dalam ketika menikah, maka Tuhan memberikan kuasa itu di dalam pernikahan itu untuk kita membentuk satu dengan yang lain, menuju berjalan bersama-sama, menuju Sion, menuju horizon yang Tuhan sedang sediakan. 3 kuasa itu nanti kita akan melihat mengapa itu melekat ya. 3 kuasa itu saya sebutkan dulu adalah the power of truth, the power of love, and the power of grace. Kalau boleh disimpulkan dari Efesus pasal 4 ayat 15, we must speak the truth in love with the power of God's grace. Adalah kuasa dari kebenaran, kuasa kasih, dan kuasa daripada anugerah Tuhan. Nah ini kita gabungkan, kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih dengan kuasa dari anugerah Tuhan. Nah ini yang kita perlukan untuk kita boleh berjalan dan berhasil dan mencapai akan tujuan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai satu pasangan dan sebagai sahabat di dalam perjalanan ini. Kita lihat yang pertama, the power of truth, saudara sekalian. The power of truth. Kierkegaard, seorang Abi Kierkegaard, seorang Kristen eksistensialis, ya, dia mengatakan, dia salah satu tulisannya menggambarkan hidup manusia itu seperti kita pergi ke pesta topeng atau custom ball, ya. Pesta topeng, pesta yang kita semua masih pakai topeng atau ya pesta yang semua tidak tahu siapa itu sebenarnya. Dan di situ pesta makan dan dance, ngobrol dan sebagainya. Tapi kita nggak benar-benar tahu ini siapa orangnya karena semua orang pakai topeng. Terus kemudian Kierkegaard mengatakan begini, tidak tahukah kamu akan tiba saatnya ketika semua orang harus membuka topengnya. Ada saatnya, jam 12 malam, seperti Cinderella. Teng, gitu, semua harus kembali lagi. Sekarang topengnya harus dibuka. Dan semua orang akan melihat kita apa adanya. Baru ketahuan, siapa adalah siapa. Dan ini adalah pernikahan. Ini adalah pernikahan. Di dalam pernikahan, tadi Kejadian 2 mengatakan, laki-laki dan perempuan itu keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Semuanya telanjang, ya. Semuanya terbuka. Semuanya transparan, semuanya ketahuan apa yang sebenarnya siapa diri kita sesungguhnya. Nah pertanyaannya bagi kita sekarang adalah ketika kita menikah, ketika semua ketahuan, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan sebenarnya. Meskipun pura-pura sembunyi, pura-pura tidak tahu, tetapi sebenarnya tahu pasti. Semuanya ketahuan. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang pasanganmu lihat ketika semuanya terbuka? Apa yang pasanganmu lihat? Apakah pasanganmu melihat engkau adalah orang yang penakut? Atau orang yang terus khawatir? Hal-hal apapun sering khawatir. Apakah pasanganmu melihat engkau adalah orang yang egois, selalu mau menang sendiri, ya. Orang yang kaku, hal-hal semua kaku sekali, tidak ada fleksibel, kaku. Atau pasanganmu menemukan engkau adalah orang yang kasar, sesungguhnya orang yang kasar, kata-katanya kasar, menyakitkan, tidak peduli kepada perasaan orang lain. Atau engkau adalah orang yang malas, orang yang tidak disiplin, hidupnya tidak disiplin, yang malas, tidak mau berjuang. Atau pasanganmu menemukan kau adalah orang yang tidak sensitif, ya, tidak sensitif. Atau perfeksionis dan judgmental. Perfeksionis mau mengerjakan segala sesuatu sebaik-baiknya, tapi kalau tidak, ya sudah dibuang semuanya. Itu perfeksionis, all or nothing, ya. Dan judgmental, kalau orang tidak mengerjakan dengan perfect, dia akan mengkritik dan sebagainya, akan menghakimi. Atau orang akan menemukan kau orang yang tidak sabar,
tidak sabar, nggak sabar, mau memaksakan kehendakmu, ya, mudah marah, sedikit-sedikit marah, karena gelisah marah. Sekali lagi bukan tidak boleh marah kita mengatakannya, tapi bukan pemarah. Kasih itu bukan pemarah. Apakah pasanganmu menemukan kau orang yang gampang marah, sedikit-sedikit marah? Atau orang yang pelit sekali. Ya, mungkin untuk diri sendiri, ya bisa juga untuk diri sendiri juga pelit, untuk orang lain pelit, pokoknya pelit sekali. Ngumpulin uang terus gitu ya. Pelit. Atau untuk diri sendiri boros, tapi untuk orang lain sama sekali. Kasih orang lain, kasih hadiah orang lain, kasih yang udah kita nggak mau pakai, udah mau dibuang, baru kasih orang lain. Apa orang menemukan kita seperti itu? Apa pasangan kita menemukan itu? Apa sebaliknya, apa kita orang yang boros? Boros sembarangan. Boros, pokoknya ada uang, pokoknya nggak bisa ada uang. Ada uang pasti nggak lama habis. Pasti nggak lama habis. Tidak bisa atur. Karena itu ada orang yang harus atur. Kalau habis, selalu habis. Kemana ya? Nggak tahu kemana, pokoknya habis. Nggak tahu kemana, nggak pernah atur uangnya. Atau orang yang suka gosip. Orang yang suka gosip. Ini saya sebutkan macam-macam. Pasti ada yang kena, pasti semua kena gitu ya. Termasuk saya. Masuk saya. Ya. Harap kita tidak kemudian jadi dengar semua kejelekan-kejelekan ini. Pasti banyak lagi listnya, banyak sekali kejelekan-kejelekan kita. Ya. Dan harap kita sudah jangan terus, wah ini memang pasangan saya gitu tuh, nggak bener tuh, gitu. Nah, mulai lagi, itu salah satu yang nggak bener. Sudah terus cari kesalahan orang lain, bukan introspeksi. Tujuannya saya menyebutkan semua kesalahan-kesalahan ini, negatif-negatif, dosa-dosa ini adalah introspeksi. Kita masing-masing introspeksi dong. Lihat, sayakah begitukah? Apakah pasangan saya ngelihat saya begitu nggak ya? Begitu nggak? Nah, orang lain yang cukup dekat dengan kita ya, mungkin sekali itu tahu sebenarnya kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan itu, apapun itu, berbeda-beda kelemahan kita. Orang-orang yang cukup dekat dengan kita tuh biasanya tahu. Orang tua kita biasanya tahu. Ya, dari kecil kita lihat lah ya, tahu lah ya, anak-anak kita. Flatmate, ya sudah tinggal sama teman-teman, itu bagus sekali itu, penting sekali. Pasti teman-teman sudah tahu kalau udah tinggal sama-sama tuh. Ya. Kamu tuh seperti apa, pikiran seperti apa sih, karakternya seperti apa, pasti tahu. Ya karena mereka pasti kena dampaknya. Ya, kalau engkau malas pasti kena dampaknya, kacau di rumah, gitu, berantakan di rumah, ya, dan sebagainya. Siblings mungkin yang tumbuh sama-sama tahu tuh. Teman-teman KTB juga mungkin tahu. Teman-teman biasanya kalau teman-teman yang KTB ya pasti sharing, apalagi setiap minggu ketemu ya, sharing pergumulannya, pikirannya dan sebagainya. Biasanya tahu tuh, yang sering berinteraksi tahu. Tetapi sudah yang menjadi unik daripada pernikahan adalah orang-orang ini, orang tua, flatmate, saudara, teman KTB dan sebagainya itu kalau mereka kasih masukan itu sudah bisa bilang kamu nggak ngerti, kamu salah ngerti. Saya nggak gitu kok, nggak gitu. Atau kita bisa katakan, kamu subjektif. Atau kita bisa diemin aja EGP, memang gue pikirin. Ya, diamkan saja ya, kritiknya udahlah biarin aja, kita nggak peduli, nanti juga nggak ketemu lagi kok. Ya, nanti juga menghindar, udah nggak ketemu lagi, selesai, nggak jadi masalah. Tetapi di dalam pernikahan nggak bisa begitu. Dalam pernikahan tidak bisa begitu. Dia yang paling tahu kelemahanmu itu, dia terus ada di situ. Dia tiap hari kita ketemu di situ. Dan dia akan ngomong terus. Dan dia akan follow up terus. Follow up. Ini bukan hanya setelah KKR, setelah bertobat di follow up sekali, 2 kali. Enggak, ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun akan di follow up. Sudah. Follow up segala kesulitan kita, pergumulan kita. Dan kita tahu kan juga ini karena itu persahabatan di dalam
apa namanya, bisa dan juga di dalam pernikahan itu khususnya bisa paling menyakitkan, ya kan? Paling menyakitkan. Seringkali di dalam pernikahan itu akhirnya perdebatan itu, konflik itu menjadi semakin dalam dan semakin menusuk hati. Itu lebih dalam daripada orang-orang lain kalau orang lain melakukan kesalahan. Ya. Karena dan seringkali konfliknya bisa menjadi besar dan bisa tidak selesai terus menerus. Karena ya itu. Karena unik, Tuhan berikan itu unik di situ karena pasangan kita yang paling tahu bertahun-tahun sudah hidup, paling tahu kelemahan kita dan ketika dia ngomong, ketika dia menyerang atau kita menyerang, dia menyerang balik, maka serangannya tepat, persis di situ. Ya, the right button to press, gitu ya. Maka meledak, seringkali meledak. Ya. Jadi kesulitan sudah sekalian. Tapi sebenarnya ini adalah dalam pernikahan itu ini adalah jalan pertumbuhan yang real, jalan pertumbuhan real untuk yang disebut sebagai progressive sanctification. Artinya betul-betul berubah. Kalau kita membiarkan pasangan kita untuk mengatakan kebenaran yang menyakitkan. Pasti itu menyakitkan, pasti susah. Ya kalau di luar ya itu kan kalau nggak persis kan orang ngobrol kritik di luar nggak pengaruh, sedikit saja kesel sedikit lah. Tapi kalau masuk ke tengah, pas ke jantungnya, ke ulu hatinya, maka itu langsung ngamuk, saudara sekalian. Tapi itulah justru yang kita perlukan. Kalau kita sadar Tuhan ingin kita bertumbuh. Kalau Tuhan ingin kita, saudara dan saya, Tuhan ingin kita bertumbuh makin menyerupai Kristus. Inilah sarananya. Inilah sarana yang Tuhan berikan, sahabat kita yang berani mengatakan kebenaran. Yang mengkritik, yang memukul dengan maksud baik tadi katakan. Amsal mengatakan. Menghajar kita. Mungkin bukan dengan fisik, tetapi dengan kata-kata biasanya tentu. Nusuk kita, tapi dengan maksud baik. Ini jalan untuk menuju pertumbuhan yang real. Bukan pertumbuhan yang luar, yang fenomena saja, yang kelakuan saja secara luarnya, tapi masuk ke dalam jiwa dan karakter kita yang paling dalam. Saya kasih satu contoh yang saya baca dari satu buku ya. Bukan konteks, tentu bukan di sini ya, tetapi sangat relevan dengan kita semua. Rob, seorang yang bernama Rob, R.O.B. ya, Rob. Hampir tidak punya teman. Seumur hidup dia hampir tidak punya teman yang dekat. Kenapa? Karena salah satu problemnya adalah dia tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Dia tidak bisa mengerti perasaan orang lain. Waktu dia SD atau SMP itu orang tuanya pernah dipanggil, ini anakmu ini ada gejala mild sociopath. Ya, dia nggak bisa ngerti perasaan orang lain, dia jadi nggak peduli gitu. Jadi banyak dia mengatakan perbuatannya terus menyinggung orang lain, terus problem dengan orang lain di tempat kerja, di temannya, di sekolah, kepada siapapun dia banyak problem. Tapi dia nggak pernah sadar masalahnya di mana sebenarnya. Ya, problemnya dia menyadari, dia dipecat dari kerjaan karena apa yang dia katakan dan sebagainya, karena bercandaan yang nggak benar. Tapi dia nggak tahu kenapa. Dia terus juga menyalahkan mungkin orang lain. Akhirnya dia ketemu Jess, ya, dan setelah ngobrol dan dating 2 kali, mereka jatuh cinta dengan Jess ini. Jess ini seorang yang senang ngobrol dengan Rob karena memang Rob itu pandai bicara, gitu, pandai bicara, ngobrolnya asik, seru, gitu ya. Dan Rob senang dengan Jess karena Jess tidak gampang tersinggung orangnya. Tidak gampang tersinggung. Ketika si Rob mulai bercandanya mulai ke arah menghina, mulai kasar dan menghina, Jess langsung bales dan dia tidak peduli, langsung to the point ngomong dan wah,
Rob seneng, inilah perempuan yang aku suka, ya. Tidak lembek, tidak oversensitif, gitu ya. Langsung dibales, ya. Oh dia mulai jadi engeh juga gitu, mulai engeh gitu, gak gampang tersinggung dan gak terlalu sensitif. Akhirnya mereka nggak lama kemudian mereka menikah. Tapi waktu menikah terus makin lama problemnya itu mulai makin muncul. Dan humor yang tidak sensitif, yang cenderung menghina itu semakin parah. Dia tidak peduli perasaan orang lain, itu semakin parah. Dan dia si Jess mulai melihat bagaimana Rob ini juga bukan hanya berrelasi dengan dia seperti itu, dan tetapi juga dengan teman-temannya yang lain, dengan orang lain, dan itu terus mengalami problem. Sehingga belum sampai setahun si Jess sudah pikir, ini kayaknya akan susah, seumur hidup ini akan begini. Seumur hidup akan mengalami banyak kesusahan karena masalah ini. Maka mereka pergi ke counselor. Dan di dalam percakapan itu, melalui counseling itu, Jess akhirnya mulai sadar bahwa dia sebenarnya adalah orang yang Tuhan tempatkan di sisinya Rob, yang dia adalah sejenis orang dengan karakter yang demikian, yang sebenarnya cocok, yang paling cocok, yang mungkin mengubah akan kelemahan daripada Rob ini. Gitu, jadi dia mulai menyadari, dan tentu Jess sendiri ada problemnya sendiri, ya. Tetapi dia mulai menyadari ini dia adalah orang yang tepat, yang memungkinkan Rob untuk berubah dan bertumbuh. Kalau dia memang terlalu sensitif, mungkin tidak bisa, ya, tidak bisa akan ketemu dengan Rob. Tetapi dia yang dengan karakter dia seperti itu adalah cocok. Seperti kita orang Jawa tuh mengatakan itu, ya, botol ketemu tutupnya. Memang cocok. Gitu. Cocok tuh, tapi cocok bukan di dalam dosa, cocok di dalam kesusahan penderita, di dalam kelemahan yang berantem itu. Pasanganmu itulah yang sebenarnya cocok untuk mengasah kamu, membentuk kamu, menyatakan kesalahan kamu. Speak the truth. Nah, the power of truth. Pasanganmu yang tahu tentang kebenaran tentang kita. Jadi biarkan kasih pasanganmu itu kesempatan. Ya, juga sahabatmu juga, ya, kesempatan dan kasih mereka power itu, karena memang di dalam pernikahan itu inherent, di dalam pernikahan itu pasti akan tahu segala kelemahannya, dan biarkan pasanganmu itu ngomong dengan segala kejujurannya, karena dia juga adalah orang yang paling dikorbankan dengan segala kesalahan dan dosa, kelemahan, kebodohan akan kita. Dia orang yang paling dikorbankan. Ya pasti kalau kita dosa, lemah, malas, tidak disiplin, egois, dan sebagainya, tidak gampang marah dan sebagainya, pasti orang yang paling jadi korban itu pasangan kita. Ya. Karena itu biarkan dia berbicara, mengatakan, karena dia adalah orang yang Tuhan tempatkan di sisimu untuk mengatakan kebenaran itu. The power of truth. Kebenaran tentang diri kita, khususnya tentang kelemahan-kelemahan kita, kerusakan, kejahatan, kedosa kita. Dan dialah di dalam pernikahan itulah kita dibentuk. Karena itu kita dibentuk. Sebelum judgment dari Tuhan datang kepada kita, judgment itu dikasih dulu cicipannya melalui pasangan kita. Judgment. Kalau memang itu benar, kalau memang itu adalah kelemahan kita, dan biasanya adalah benar karena pasangan kita yang tahu, ya, kebanyakan benar, tentu ada subjektifnya juga mereka, pasangan kita itu. Tapi banyak hal yang benar yang dikatakan, yang biarlah kita boleh bertumbuh, koreksi. Tidak gampang, tetapi itulah the power of truth yang Tuhan berikan kepada pasangan kita. Tapi tentu tidak cukup, ya, the power of truth. Kita perlu power yang kedua. Kita lihat kenapa tidak cukup. Power yang kedua, kuasa yang kedua adalah the power of love. The power of love. Kita masuk di dalam pernikahan dengan membawa seluruh baggage kita, masa lalu kita. Ya, kita masuk dalam pernikahan. Seluruh karakter kita yang sudah dibentuk 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun.
itu kita bawa masuk ke dalam satu pernikahan. Tentu ada hal-hal yang baik dari diri kita ya. Kalau nggak ada yang baik, ya nggak ada yang mau lah ya. Ada yang baik dari diri kita, pasti ada yang baik dari diri kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Tapi juga ada yang buruk dalam diri kita. Ada juga selama hidup kita ada keberhasilan, ada pujian yang kita terima. Itu ada keberhasilan, ada pujian, ada penghargaan yang kita terima dalam hidup ini. Tapi juga tentu ada kegagalan, ada hinaan, ada rasa malu, rasa bersalah yang besar juga di dalam hidup kita. Kita tuh bercampur kan hidup itu, jiwa kita. Tapi pertanyaannya ya, kalau saya sudah pikir sedikit ya, mana yang lebih membekas? Apakah hal-hal yang baik atau yang buruk? Apakah hal-hal keberhasilan, pujian, penghargaan, atau kegagalan, hinaan, rasa bersalah kita? Mana yang lebih membentuk dan membekas di dalam hati jiwa kita? Yang negatif bukan? Selalu yang negatif. Itulah yang membuat kita tidak bisa tidur malam-malam. Sudah pikir, aduh kok bodoh banget ya gue. Aduh malu banget, kenapa salah begitu ya? Konflik dan sebagainya. Kenapa begitu ya aku ya? Sudah jadi mulai pikir nggak bisa tidur. Itu pasti pengalaman banyak orang. Terus self-talk yang rasa bersalah, rasa bodoh, rasa guilty, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pernikahan dengan membawa itu semua. Dan pernikahan itu adalah, kita tahu pernikahan itu, kita suka katakan ya bahwa pernikahan itu, kau mencari pasangan hidup itu hanya kalah daripada mencari atau kepada siapa engkau menyembah. Ya, hanya kalah dari keselamatan dalam Tuhan, kalah pentingnya. Ya, tentu kepada siapa engkau menyembah itu first and foremost. Tapi kepada siapa engkau dengan siapa engkau menikah itu second. Ya, pentingnya karena itu sangat penting. Itu jauh lebih penting daripada mencari pekerjaan apa yang tepat. Di kantor yang mana? Jauh lebih penting daripada engkau tinggal di kota yang mana, di negara mana. Jauh lebih penting daripada engkau potong rambutnya model apa, salah potong rambut. Gak apa-apa salah potong rambut. Nanti kependekan, botak, hampir botak. Nanti 2 bulan lagi, sebulan lagi udah tumbuh. Salah pekerjaan ya, atau salah ambil jurusan. Ya nggak apa-apa, pindah jurusan tahun depan, ganti jurusan nggak apa-apa. Salah pekerjaan, nggak apa-apa. Nanti bulan depan kamu rubah. Atau setelah kontraknya selesai kamu cari pekerjaan yang baru. Tapi kalau salah menikah, nggak bisa ganti itu kan, seumur hidup. Itu jadi, tetapi juga sama dengan mirip dengan salvation itu, ketika kita percaya pada Tuhan maka juga miripnya di sini ya, memberikan kepada kita kesempatan untuk new life. Ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, kita lahir baru. Juga kita sekarang menikah itu juga ada miripnya seperti itu, meskipun tidak sedahsyat menjadi ciptaan baru. Tapi juga kita sering mengatakan kan, selamat menempuh hidup yang baru ketika menikah. Memang benar-benar hidup yang baru nih sekarang. Hidup yang berbeda dengan yang lalu sebelum kamu menikah, ketika kamu masih sendiri. Dan kau kesempatan, start a new life, start from the beginning. Di dalam segala baggage yang kau sudah bawa, maka pendapat pasanganmu itu menjadi pendapat yang paling utama di dalam hidupmu. Meski seluruh dunia bilang kamu jelek, tetapi pasanganmu bilang kamu cantik atau ganteng. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Ya. Maka kasih dan dukungan yang tulus dari suami atau istrimu itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan dari luka-luka yang lalu, masa yang lalu yang dalam yang kita bawa itu. Ini kesempatan, justru ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada suami dan istri, bagi pasangan untuk menyembuhkan dengan dukungan yang tulus, dengan kasih yang tulus kepada dia.
menyembuhkan luka-luka yang dia alami sampai sebelum dia menikah. Di dalam Lord of the Rings ada kalimat yang mengatakan, the praise of the praiseworthy is above all rewards. Pujian dari orang yang kau kasihi, yang kau hargai, yang sangat dekat dengan kamu, pujian dari orang itu jauh lebih berharga daripada hinaan dari seluruh dunia. Ya. Tentu di sini menjadi sesuatu prinsip yang penting ketika Tuhan mengasihi kita. Ini menjadi sesuatu yang berakar dan mengubah jati diri kita. Berapa berdosanya, berapa salahnya, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Di dalam Kristus Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang terkasih, yang dikasihi Dia. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, mengubah jati diri kita yang paling dalam. Bahwa Tuhan yang kita sangat kasih, yang juru selamat kita, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Mengasihi kita dan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Tapi saudara ingat tadi saya katakan di awal bahwa Adam meskipun dia relasinya baik dengan Tuhan, Adam relasinya tidak ada dosa dengan Tuhan. Di dalam penciptaan Kejadian pasal 2, dosa belum merusak relasi itu. Relasi itu sempurna. Kasih Adam kepada Allah, kasih Allah kepada Adam sempurna. Di dalam antara pencipta dengan ciptaan tentu. Ya. Tetap Adam itu perlu kasih dari orang lain. Karena itu di dalam Tuhan sebagai suami istri, sebagai suami sebagai sahabat, maka kasih dari Allah dan kasih dari pasangan kita itu menjadi sinergi, bekerja bersama-sama, menjadi kasih yang bekerja akan luar biasa kalau itu diterapkan di dalam keluarga. Kasih Allah memenuhi hati kita dan kasih dari pasangan kita mendukung, mensupport dan ketika kita dikasihi, maka itu mendorong kita boleh mengatasi akan kesulitan. Meskipun dikritik, waktu dikritik, tapi kita tahu dia mengkritik karena dia mengasihi kita. Itu jauh lebih berharga daripada kritikan dari siapapun di dalam dunia ini. Ya. Nah, di sini kita perlu ekspresinya bagaimana kasih itu. Bagaimana kasih itu boleh kita nyatakan kepada pasangan-pasangan merasa sungguh dikasihi oleh kita. Maka di sini kita perlu belajar salah satu secara praktikal, the language of love. The language of love. Ya. Language of love itu karena kadang-kadang kalau language of love itu salah satu prinsipnya adalah karena kalau nggak nyambung ya. Saya inginnya dikasihnya tuh kalau kamu tolongin saya di rumah, jagain anak, bersihin rumah dan sebagainya, itu saya capek sekali, dan kalau kamu menolong saya itu saya rasa kamu sangat mengasihi saya. Saya nggak peduli kamu bawa makanan yang enak, yang mahal, bawa bunga ke rumah, nggak, ya kasih, tapi aku lebih butuh kamu menolong di rumah. Kalau nggak nyambung gitu, dia nggak rasa dikasihi. Language of love. Saya ingin kamu ambil waktu khusus, kita sering secara regular ambil spend time together, pergi ngobrol, cerita, jalan, makan, ngobrol, ya, spend time together. Saya nggak perlu kamu banyak uang, kerja menghasilkan banyak uang. Itu perlu, tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Nah, itu kalau sesuai language of love-nya sesuai dengan pasangan kita. Perlu belajar the language of love. Bagi saudara yang tahu, yang belum belajar, search nanti the language of love, 5 languages of love, Gary Chapman. Nah, itu saudara boleh jadi saudara menyatakan kasih sesuai dengan, bukan sesuai keinginan kita. Biasanya karena problemnya itu. Saya mengekspresikan kasih sesuai dengan saya inginnya dikasih seperti apa. Kalau saya sukanya dibantuin, maka saya akan menyatakan kasihnya saya bantuin dia, ngerjain juga. Kalau saya sukanya dikasih hadiah, maka saya menyatakan kasihnya dengan memberi hadiah. Tapi padahal itu bukan yang pasangan kita cocok, sesuai. Jadi dia tidak akan rasa dikasihi. Nah, ini kita harus belajar the language of love.
Dan itulah waktu kita mengasihi, dan tentu ada kekuatan kita boleh mengatakan kebenaran, membangun dan memberi kekuatan, support. Lalu dia maju. Semua kita perlu dikasihi. Semua kita perlu ada dukungan, ada support. Untuk kita boleh maju di dalam perjalanan. Nah, saudara sekalian, kita perlu memakai kuasa kasih ini, the power of love. Karena tanpa power of love ini, kebenaran yang kita katakan, tadi bicara yang pertama, the power of truth, kebenaran yang kita katakan itu akan menghancurkan, bukan membangun. Benar yang kamu katakan itu benar. Kita tapi kritik, tapi kita tanpa kasih, kita menghakimi. Kita, meskipun itu benar yang kita katakan, tetapi bukan dengan tujuan membangun dia, bukan dengan air mata. Itu sekali lagi sangat penting. Kadang-kadang kita menghakimi, mengatakan kalimat yang keras, menegur seseorang, tapi menegurnya dengan air mata. Nah, itu akan mengubah dia. Tentu air mata bukan air mata buaya, air mata yang sungguh-sungguh. Karena kita mengasihi dia, ingin dia berubah, ingin dia bertumbuh di dalam karakternya, ingin dia meninggalkan dosa. Maka tanpa the power of love, tanpa kasih itu, maka kebenaran yang kita katakan meskipun benar, tidak akan sulit diterima oleh orang lain, juga oleh pasangan kita. Ini dua-duanya penting. Sebaliknya juga benar. Bahwa tanpa the power of truth, tanpa kita mengatakan kebenaran, karena kita kadang-kadang, yaitu karena kita bisa responsnya secara jatuh ke ekstrim yang lain. Karena saya mengatakan kebenaran, wah jadi dia marah, tersinggung, susah, meledak, dan sebagainya, menyerang balik. Ya. Jadi gimana ya? Jadi saya nggak boleh ngomong kebenaran. Saya tidak boleh mengkritik. Jadi udah deh, akhirnya karena terus berantem, udah deh, lebih baik saya nggak ngomong deh. Saya tanda kutip support saja deh. Saya tanda kutip mengasihi saja. Ya. Maka kalau kita melakukan itu, maka kasih tanpa kebenaran itu akan semakin lama semakin hambar sebenarnya. Karena pasangan kita akan tahu bahwa kita tidak dengan sedang jujur mengatakan semua hal-hal yang positif itu. Ya, jadi ingin mengasihi saja dia positif, support, terus mengatakan positif, tidak pernah mengkritik, tidak pernah menyatakan kesalahan. Maka pasangan kita lama-lama mempertanyakan, kamu juga sedang mengatakan hal yang positif kepadaku, itu sebenarnya benar nggak ya? Karena engkau sedang tidak mengatakan kebenaran. Kita menutupi kebenaran, tidak berani bongkar. Terus support. Akan menjadi sulit seperti itu. Kita perlu merasa sungguh-sungguh dikasihi oleh pasangan kita, sehingga ketika dikritik, kita yakin dia bermaksud baik bagi saya. Dan kita mau mendengar dan menerima dan berubah. Kalau ada dua-duanya, ada kasih dan kebenaran. Kasih, dan di situ juga tanpa kasih, kebenaran, tanpa kasih itu maka kebenaran itu akan yaitu tadi ya, merusak dan menghancurkan. Tetapi kebenaran tanpa kasih, sekali lagi, bukan membangun tapi menghancurkan pasangannya. Tapi kasih tanpa kebenaran itu akan memberikan ilusi kesatuan. Kasih kelihatan ramah, kelihatan baik, semua tidak pernah negatif. Kelihatannya damai, kelihatannya baik, tetapi itu hanya ilusi. Karena itu akan menghentikan pertumbuhan. Ya, kalau semuanya terus positif, padahal banyak yang negatifnya. Dan kalau tidak berani ngomong hal itu, maka itu seperti ilusi, seperti damai tapi gersang. Damai itu tapi tidak ada pertumbuhan. Damai kelihatan, tapi damai karena masing-masing menahan diri. Masing-masing untuk tidak mengatakan hal yang benar. Dan maka karena itu tidak ada pertumbuhan yang sejati.
Nah, tentu sulit. Idealnya adalah yang tadi saya katakan, idealnya adalah kita merasa sungguh-sungguh dikasihi oleh pasangan kita, sehingga pasangan kita itu ketika mengkritik kita tahu dia bermaksud baik bagi saya, dan dia sedang mengasihi saya, dan sehingga kita mau dengar dan terima dan berubah, dan kita menganggap dia perkataannya itu karena benar, memang tujuannya untuk saya bangun, bertumbuh, makin menyerupai Kristus, progressive sanctification, maka kita akan terima dan berubah, mulai paling sedikit berjuang untuk berubah. Ini idealnya, tetapi tentu sulit, tentu realitanya tidak gampang, ya, tentu realitanya banyak kesulitan. Karena itu kita perlu kekuatan yang ketiga, yang terakhir adalah kita memerlukan the power of grace, the power of truth, the power of love, dan terakhir adalah the power of grace. Hanya kita yang telah menerima dan mengalami anugerah Allah di dalam Kristus, kita yang menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa. Bahkan dosa kita bukan hanya kita melihat, mengerti akan segala dosa kita. Tuhan melihat kita jauh lebih berdosa daripada apa yang kita mengerti. Kita adalah orang-orang yang patut dimurkai oleh Allah, penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Tapi Tuhan yang tahu segala kelemahan dan dosa kita, dan Dia yang murka terhadap dosa-dosa kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita juga. Dia mengirim Yesus Kristus rela mati demi menyelamatkan kita. Dan Dia tahu inilah satu-satunya jalan untuk kita boleh diselamatkan, diangkat dari lumpur dosa ini. Dan Dia rela mati untuk itu. Itulah anugerah Tuhan. Dan ketika kita orang-orang berdosa tahu dan mengerti dan mengalami akan kasih Allah yang begitu besar, anugerah yang begitu besar ini, maka itu memberi kita kekuatan untuk di dalam relasi ini. Kita berdosa habis-habisan, sudah Tuhan tahu manusia yang patut murka, yang harusnya mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, tetapi juga Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Nah, ketika kita mengalami itu, sekali lagi, the power of grace harus dari Tuhan. Kita mengalami itu kalau setiap suami istri, setiap kita mengalami anugerah Tuhan yang besar itu, maka itu mengubah kita, sehingga kita dengan berani juga mengatakan akan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak kompromi dengan dosa-dosa orang lain, dengan dosa-dosa pasangan kita. Tidak kompromi, berani mengatakan kebenaran, tapi sekaligus saya berani mengatakan itu karena saya mengasihi engkau. Karena aku sudah mengalami anugerah, aku bukan menghakimi engkau, tetapi aku sudah mengampuni engkau. The power of forgiveness. Karena kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Anugerah Allah yang membuat kita memiliki kekuatan untuk mengampuni dan yang membawa perubahan sejati bagi pasangan kita. Kalau setiap kita mengalami anugerah itu, power of grace, maka kita akan tidak kompromi dengan dosa, tapi sekaligus kita menghadapinya dengan jelas dan sungguh-sungguh, sehingga ada perubahan sejati. Tetapi sekaligus kita rela mengampuni, rela menanggung akan kesulitan, rela bersama-sama berjuang, rela berlutut bersama-sama, rela berpuasa bersama-sama, rela melakukan apa saja itu supaya dia boleh ditolong berubah, bertumbuh, mengatasi kesulitannya, pergumulannya. Karena kita sendiri sudah mengalami itu dari Tuhan. Anugerah yang dari Tuhan. Biar ini menjadi menolong kita bersama-sama. Membentuk di akhir tahun ini kita boleh diingatkan dan masuk ke dalam tahun yang baru. Kita membangun persahabatan di antara kita, persahabatan sejati dengan kasih, dengan kebenaran, dengan anugerah daripada Tuhan. Dan terutama di dalam pernikahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita bertumbuh
Tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi kita ada kekuatan dari Tuhan, ada kasih daripada Tuhan, dan ada anugerah daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami, baik kami yang single maupun kami yang menikah. Tuhan tolonglah setiap kami boleh bersama-sama dengan sahabat yang Tuhan berikan kepada kami, yang ada di samping kami. Tuhan ajar kami untuk menjadi sahabat yang sejati, seperti Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau selamatkan kami dengan anugerah-Mu yang begitu besar. Tolonglah kami juga menjadi sahabat-sahabat sejati bagi teman-teman kami, bagi istri kami, bagi suami kami, sehingga kami boleh membangun, mengasah, menajamkan satu dengan yang lain. Karena Engkau ingin memakai kami dan sahabat kami untuk saling membangun, saling membentuk, saling mengasah, saling menajamkan, supaya kami makin bertumbuh menyerupai Kristus yang penuh anugerah, yang penuh belas kasihan, yang penuh kebaikan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kesucian. Tuhan tolonglah setiap kami, pimpin kami bertumbuh di dalam waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin.